football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bournemouth telah memperkuat opsi pertahanan mereka dengan penandatanganan bek tengah Marco Senesi dari Feyenoord dengan biaya yang tidak diungkapkan. Pemain internasional Argentina berusia 25 tahun itu telah menandatangani kontrak 4 tahun di Vitality Stadium. Sebelumnya, pada hari Senin, bek Bournemouth Adam Smith menyetujui perpanjangan kontrak hingga musim panas 2024. Gonzalo Villar secara resmi bergabung dengan Sampdoria dengan status pinjaman dari AS Roma dengan opsi pembelian 8 juta euro atau 121 miliar rupiah. Winger Spanyol berusia 24 tahun itu tidak meyakinkan pelatih Jose Mourinho musim lalu. Dia gagal tampil di Liga sebelum bergabung dengan Getafe dengan status pinjaman pada jendela transfer Januari. Villar sedikit lebih sukses di Spanyol dengan memberikan 1 assist dalam 10 pertandingan La Liga. Sebelum dipinggirkan, Isco Alarcón yang merupakan mantan gelandang Real Madrid ternyata pernah menjadi pemain impian Pep Guardiola. Jurnalis spesialis transfer asal Italia Fabrizio Romano mengungkapkan salah satu incaran Guardiola yang gagal. Saya bisa mengungkapkan jika Isco Alarcón berada dalam daftar incaran Pep Guardiola pada 3 tahun lalu, kata Romano. Manchester City mempertimbangkannya, tetapi Isco masih tidak tergantikan di Real Madrid pada saat itu. Pemain Everton Ben Godfrey diperkirakan akan absen selama sekitar 3 bulan setelah menderita patah tulang betis saat melawan Chelsea pada hari Sabtu. Bek Inggris berusia 24 tahun itu kini akan memulai rehabilitasi setelah menjalani operasi pada Senin 8 Agustus. Selain Godfrey, bek Everton Yerry Mina juga alami cedera ligamen pergelangan kaki di laga tersebut. Presenter beIN Sport, Richard Case mengkritik bos Aston Villa, Steven Gerrard, atas keputusannya mencopot Tyrone Mings dari jabatan kapten klub. Seperti diketahui, Mings ditunjuk sebagai kapten musim panas lalu setelah kepergian mantan kapten Jack Grealish, tetapi sering dikritik oleh para pendukung untuk penampilannya yang berada di bawah standar. Aston Villa sendiri tampil menyedihkan melawan tim promosi saat mereka kalah 2-0 dari Bournemouth, dan Case menyalahkan mantan legenda Liverpool karena mengganti kapten tim. Cesar Azpilicueta mengakui hampir meninggalkan Chelsea. Namun, pertemuannya dengan pemilik anyar The Blues, Todd Boehly, mengubah segalanya. Azpilicueta mengakui pernah berhasrat untuk kembali ke Spanyol usai sudah pernah merasakan semua gelar bersama Chelsea. Ia mengakui pihaknya berbicara dengan Barcelona. Diskusi berlangsung selama beberapa hari. Ia sempat berpikir waktunya untuk kembali ke Spanyol telah tiba. Namun kemudian semuanya terjadi dengan klub ini dan saya ingin tetap berkomitmen untuk Chelsea, ujar Azpilicueta. Adrien Rabiot tak bermain penuh dalam laga uji coba kontra Atletico Madrid yang berakhir dengan kekalahan telak 0-4 untuk Juventus pada Minggu 7 Agustus. Rabiot yang turun dari bangku cadangan hanya bermain 25 menit karena mengalami tabrakan secara tidak sengaja dengan Gleison Bremer. Pemain 27 tahun keluar dengan bandana besar di kepalanya dan kemudian mengkonfirmasi di media sosial sesudah laga bahwa dia memerlukan 6 jahitan untuk mengatasi luka yang disebabkan oleh insiden tersebut. Klub raksasa Manchester United memulai Liga Inggris dengan hasil negatif. MU dihantam Brighton 2 gol tanpa balas. Bagi Gary Neville, ia menyoroti skuad yang ada di tubuh setan merah saat ini, termasuk soal perekrutan pemain. Bahkan, dia sampai-sampai berspekulasi MU bakal mudah dihadapi tim lain. Neville sendiri enggan menyalahkan Erik ten Hag atas kegagalan MU meraih poin di pekan pertama. Menurutnya, pelatih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Presiden Barcelona Joan Laporta kembali memberikan update seputar masa depan Frenkie de Jong. Ia memastikan sang gelandang tidak akan dijual Barcelona di musim panas ini. De Jong sendiri dilaporkan mendapatkan banyak tawaran di musim panas ini. Laporta tidak membantah kabar tersebut. Baginya, De Jong adalah pemain krusial bagi Blaugrana. Jadi, ia tidak ingin menjualnya ke klub-klub tersebut.
Robert Lewandowski sempat diteriaki "Hala Madrid" saat kembali ke markas Bayern Munchen. Mendengar hal itu, Lewandowski cuma tertawa. "Ya, saya mendengar teriakan itu, dan saya hanya tertawa. Tapi ada juga yang meneriakan nama saya. Itu sungguh menyenangkan." Penyerang asal Polandia ini juga mengungkapkan kegembiraannya dengan sambutan fans Barcelona. Ketika diperkenalkan kepada publik, sedikitnya 57.000 fans hadir langsung untuk memberi sambutan hangat. Everton merampungkan transfer gelandang asal Belgia Amadou Onana dari Lille dalam kontrak 5 tahun hingga 2027. Onana menjadi rekrutan musim panas kelima Everton setelah mengalahkan West Ham United dalam mendapatkan pemain timnas Belgia tersebut. Everton sendiri membajak pemain berusia 20 tahun itu dengan mahar 33 juta pounds atau setara dengan 593 miliar rupiah. Timo Werner resmi kembali ke RB Leipzig setelah dilepas Chelsea secara permanen Selasa 9 Agustus. Leipzig memulangkan Werner dengan bandrol 25 juta pounds atau 448 miliar rupiah dan memberinya kontrak berdurasi 4 tahun. Werner pun telah mengucapkan selamat tinggal kepada Chelsea. Melalui Instagram pribadinya, ia mengucapkan salam perpisahan dan juga ucapan terima kasih terutama kepada fans The Blues. Manchester United menghentikan pengejaran mereka terhadap striker berpengalaman Bologna Marko Arnautovic. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano pada Selasa 9 Agustus. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa MU menghentikan negosiasi usai tawaran pembuka untuk Arnautovic ditolak Bologna. Arnautovic sendiri sejatinya bersedia pindah ke Old Trafford begitu kabar ketertarikan United sampai ke agennya. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Adrien Rabiot tampaknya bukan sekedar isapan jempol. Sang pelatih, Erik ten Hag, dilaporkan turun tangan untuk menyukseskan transfer ini. Menurut laporan United in Focus pada hari Senin 8 Agustus kemarin, Ten Hag memutuskan untuk menelpon Rabiot secara langsung. Dalam perbincangan itu, ia mengungkapkan ketertarikan pada sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Setan Merah saat ini tinggal menunggu restu ibu Rabiot agar sang gelandang bisa pindah ke MU. Usai menghentikan pengejaran terhadap striker Marko Arnautovic, Manchester United masih terus memburu pemain depan di sisa bursa transfer musim panas. Kali ini, giliran striker PSV Eindhoven Cody Gakpo yang diincar. Selain Cody Gakpo, Manchester United nampaknya juga masih kesengsem dengan sosok Sergej Milinkovic-Savic. Klub berjuluk Setan Merah dilaporkan akan sekali lagi mencoba merekrut gelandang Lazio itu di musim panas ini. Unsur Portugal terus berlanjut di skuad Wolverhampton Wanderers. Sebab Wolves baru saja meresmikan transfer pemain sayap milik Valencia yakni Gonçalo Guedes. Wolves harus merogoh kocek sebesar 35 juta pounds atau 630 miliar rupiah untuk merekrut Guedes dari tim kelelawar hitam. Winger berusia 25 tahun tersebut diikat kontrak jangka panjang berdurasi 5 musim dan sudah menginjakan kakinya di Inggris pada Rabu dini hari tadi 9 Agustus. Gelontoran dana transfer sebesar 70 juta pounds atau 1,2 triliun rupiah yang siap dikucurkan Chelsea ternyata tidak cukup membuat Leicester City bersedia melepas Wesley Fofana. Dilansir Sky Sport, The Blues dikabarkan tengah menyiapkan tawaran baru dan bakal memenuhi permintaan The Foxes soal biaya transfer bek tengah berusia 21 tahun tersebut. Kabarnya, Leicester baru bersedia melepas Fofana dengan nilai transfer tidak kurang dari 80 juta pound. Ex-bintang Inter Milan Alexis Sanchez telah menemukan klub baru. Penggawa timnas Chile ini akan bergabung dengan klub Prancis Olympique Marseille setelah meninggalkan Inter Milan musim panas ini. Pada Rabu 9 Agustus, Marseille mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan striker 33 tahun itu dalam sebuah pernyataan singkat. Namun, Sanchez harus menjalani tes medis terlebih dahulu sebelum kemindahannya diresmikan. Tottenham Hotspur tertarik kepada playmaker AS Roma Nicolo Zaniolo. Tottenham ingin mendatangkan Zaniolo sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Tetapi, Roma dilaporkan tak puas dengan proposal yang diajukan Tottenham. Roma hanya bersedia melepas primadonanya itu jika Tottenham siap mengeluarkan uang setidaknya 50 juta euro. Sedangkan Tottenham hanya bersedia merogoh uang di kisaran 35 juta euro. Pelatih Massimiliano Allegri menginginkan Memphis Depay ke Juventus, melengkapi Trisula Maut di Liga Italia Serie A bersama Dusan Vlahovic dan Angel Di Maria. Menurut laporan Football Italia pada Selasa 9 Agustus, Memphis Depay akhirnya bersedia hengkang dari Barcelona dan hijrah ke Turin untuk berkostum Juventus. Juve dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan perwakilan dari sang penyerang hari ini untuk merekrutnya dari Barcelona musim panas.
AC Milan semakin serius memboyong Hakim Ziyech dari Chelsea. Kampiun Serie A tersebut konon telah memulai kembali pembicaraan dengan The Blues untuk membahas soal transfer pada musim panas ini. Klub asuhan Stefano Pioli itu telah melakukan pendekatan padanya sejak awal bulan lalu. Namun, Rossoneri kabarnya tak ingin mempermanenkan Ziyech. Milan hanya ingin meminjamnya saja selama 1 musim ke depan dalam misi mempertahankan Scudetto. Dilansir dari The Guardian, Manchester City hampir mencapai kesepakatan untuk menandatangani bek kiri Spanyol Sergio Gomez dari Anderlecht. City akan membayar biaya lebih dari 10 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Kesepakatan untuk membawa Gomez ke Etihad tampaknya bagus dari City. Memang, kedalaman mereka di posisi bek kiri telah melemah setelah penjualan Alexander Zinchenko ke Arsenal. Karim Benzema menyatakan kesiapannya jika jadi andalan saat Real Madrid menghadapi Eintracht Frankfurt dalam laga Piala Super Eropa. Di usia 35 tahun, dia masih merasa baik. Benzema bukan satu-satunya pemain tua di skuad Madrid. Ia selalu dapat kepercayaan dari pelatih Carlo Ancelotti. Kami mungkin tidak muda lagi, tapi ini bukan tentang usia dan tubuh saya terasa baik karena saya terus bekerja keras, kata Benzema. Sport Bible mengabarkan jika Atletico Madrid memberi kesempatan kepada Manchester United untuk mengontrak Alvaro Morata. Pada musim ini, tampaknya Atletico masih belum terlalu membutuhkan jasanya. Itulah mengapa mereka menawarkan penyerang berusia 29 tahun itu ke MU. Namun, masih belum ada kejelasan mengenai status transfernya. Bagi MU, tawaran ini jelas menarik. Mereka belakangan terus mendapatkan kritik karena performa lini serang yang tak kunjung maksimal. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!